Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan pria sebagai pencari nafkah hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Mas Priyo, mampir Mas. Oh ya, Dek. Silakan duduk Mas. Ya, terima kasih. Kok sepertinya lelah habis dari mana Mas? Ya, lumayan lelah menunggu antrian ngambil pensiunan. Lelah, tapi kan dapat berkah. Silakan minum dulu Mas. Oh ya, cocok ini. Segar. Makasih ya. Oh, silakan minum sepuasnya Mas. Dek Bambang sudah ngambil pensiunan. Pensiunan saya langsung ditransfer ke rekening bank saya Mas. Jadi saya tidak perlu pergi kemana-mana. Oh, enak kalau begitu. Ya Mas, kantor saya sudah menerapkan sistem baru dalam pembayaran gaji dan uang pensiun. Jadi mengambilnya bisa sewaktu-waktu ya? Iya, betul. Jadi mudah dan lebih terkendali dari penggunaannya. Ya, betul. Tidak perlu tanda tangan ya? Tidak, Mas. Kami hanya harus mempunyai dan menggunakan kartu ATM ketika mengambilnya. Ya, syukurlah atas kemudahan itu, Dek. Iya, Mas. Tapi yang lebih saya syukuri adalah adanya pensiunan yang bisa mencukupi segala kebutuhan sehari-hari. Betul, Dek. Apalagi mengingat segala kebutuhan kita sehari-hari, zaman sekarang ini juga tidak sedikit. Makin banyak jika dihitung rinci. Tidak seperti zaman kita dulu. Iya, Mas, betul. Kebutuhan kita sehari-hari bukan hanya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Masih ada kebutuhan-kebutuhan lain, seperti membayar pajak rumah, pajak kendaraan, membayar pulsa telepon atau internet, butuh membeli BBM kendaraan, dan masih ada banyak yang lain. Iya, Dek. Dan semuanya membutuhkan uang. Uang yang tidak sedikit jumlahnya. Ya, tapi syukurlah semuanya bisa terpenuhi dan tercukupi karena kita mempunyai uang pensiunan. Pensiunan kita berasal dari pekerjaan tetap yang kita lakukan dan kita dapatkan pada waktu yang lalu ya Mas. Ya, kita bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan tetap waktu itu. Sebab kita ingat ujian penerimaan pekerjaan waktu itu. Banyak orang yang mengikutinya, tetapi banyak yang tidak mendapatkannya. Iya Mas. Padahal setiap orang, lebih-lebih para pria, mesti merasa harus mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Atau bahkan untuk orang tua dan mertuanya juga. Ya, kita beruntung, Dek, bisa mendapatkan pekerjaan itu. Tapi sebenarnya orang juga bisa mendapatkan pekerjaan di lembaga atau perusahaan swasta. Juga bisa menciptakan pekerjaan sendiri, artinya melakukan usaha sendiri atau berbisnis. Yang penting kan melakukan pekerjaan atau usaha yang halal. Betul sekali, Mas. Toh, semua pekerjaan atau usaha tentu akan menghasilkan uang. Pekerjaan atau usaha apapun bisa menjadi sumber penghasilan. Asal dilakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh, serta dengan cara atau jalan yang benar ya. Apalah artinya pekerjaan sebagai pegawai negeri ataupun swasta kalau memang tidak dilakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh serta benar. Sikap perilaku seperti itu tidak akan membuat pekerjaan atau usahanya menghasilkan uang yang cukup untuk keluarga. Pekerjaan atau usaha apapun memang harus dilakukan dengan tekun, sungguh-sungguh dan benar. Setuju sekali, Mas. Sebab bekerja itu harusnya dipahami bukan sekedar untuk mencari uang. Bekerja itu adalah panggilan dan kehendak Tuhan Sang Pencipta. Wah, ini menarik. Kalau kita bekerja dengan tekun, sungguh-sungguh dan benar,
uang itu akan datang dengan sendirinya. Saya percaya itu, Mas. Tuhan Sang Pencipta manusia tidak pernah berhenti bekerja. Maka Dia juga menghendaki manusia ciptaannya untuk senantiasa bekerja. Manusia melakukan pekerjaan dan usaha sekuatnya. Dan Tuhan bekerja untuk menolong dan memberi berkah kepada manusia yang bekerja. Tuhan menolong jika ada kesulitan. Tuhan melindungi dari bahaya yang mengancam. Tuhan memberikan akal dan kekuatan tenaga. Dia juga memberikan kecerdasan dan hikmat supaya manusia bekerja dengan benar, lancar, dan baik. Karena itu, bekerja seharusnya merupakan aktualisasi diri sebagai makhluk yang berakal budi, kan? Aktualisasi diri, maksudnya bagaimana, Dek? Maksudnya, ya mendayagunakan akal budinya supaya berguna bagi semuanya. Oh iya. Kalau tidak bekerja, maka akal dan tenaga serta kecerdasannya menjadi tidak berguna sama sekali. Dengan akal, kecerdasan, dan hikmat pemberian Tuhan, manusia dapat membuat alat-alat kerja dan bahkan bisa menciptakan pekerjaan. Dan dengan alat-alat kerja yang baik, pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Betul sekali, Mas. Efektif kan artinya keberhasilan kerjanya lebih tepat dan besar. Efisien artinya lebih hemat waktu dan tenaga. Dengan alat-alat kerja yang bagus itu, manusia justru harus bekerja. Iya ya, kalau tidak bekerja, manusia tidak mendapat apa-apa. Tuhan memberkati pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Tuhan memberkati yang dikerjakan oleh manusia. Sehingga dengan melakukan pekerjaan, otomatis manusia pasti mendapat berkat atau rezeki untuk menafkahi keluarganya. Ya, betul sekali, Dek. Silakan dilanjutkan minumannya, Mas. Oh ya, terima kasih. Banyak orang berpandangan bahwa suami atau orang lelaki yang harus mencari nafkah. Iya, benar. Tapi nyatanya tidak sedikit istri atau perempuan yang juga bekerja mencari nafkah. Bagaimana menurut Dek Bambang? Menurut saya itu tidak masalah, Mas. Asal berdasarkan kesepakatan suami istri. Urusan pekerjaan rumah dan pengasuhan anak diserahkan kepada orang lain. Pembantu rumah tangga dan babysitter. Itu menjadi konsekuensi bagi suami istri yang sama-sama bekerja. Konsekuensi menjadi lebih besar jika yang diserahi tugas pekerjaan di rumah atau babysitter tidak melaksanakan tugas pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan baik seperti yang diharapkan. Ya, betul sekali, Mas. Bahkan bisa saja suami istri bersepakat bahwa yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang untuk keluarga adalah sang istri. Sementara sang suami melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak-anak. Kalau begitu, mungkin konsekuensi atau resiko tadi menjadi jauh lebih kecil. Tapi apakah tidak menurunkan derajat suami? Apakah tidak merendahkan martabat suami? Menurut saya sih tidak. Sebab, sekalipun tidak menghasilkan uang, pekerjaan rumah tangga dan mengurus atau mengasuh anak-anak adalah pekerjaan yang sangat penting dan harus dihargai. Berarti tidak patut merendahkan istri-istri pada umumnya yang melakukan pekerjaan mengurus semua kebutuhan, kebersihan dan keteraturan rumah tangga. Apalagi mengasuh anak-anak. Apalagi kalau anak-anaknya sangat aktif atau nakal seperti anak-anak saya dulu. Pekerjaan itu pasti sangat melelahkan lahir dan batin. Berarti juga tidak patut merendahkan seorang suami yang melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak-anak, sementara istrinya yang bekerja menghasilkan uang. Di pihak lain, istri yang bekerja menghasilkan uang, bagi keluarga juga tidak patut kalau hendak berkuasa di dalam keluarga, apalagi merendahkan suaminya. Kepala keluarganya yang tidak bekerja menghasilkan uang,
Betul sekali, Mas. Bukankah juga mengurus dan mengasuh anak-anak adalah tugas yang sangat penting demi masa depan yang baik bagi mereka dan keluarga? Betul sekali, Dek. Pekerjaan siapapun, baik suami maupun istri, bisa menjadi sumber nafkah untuk hidup keluarga. Bahkan juga anak bisa menjadi sumber nafkah bagi keluarga. Terutama ketika sesuatu hal, ayah dan ibunya tidak bisa bekerja. Atau karena anaknya sedang mengaktualisasi kelebihannya yang istimewa. Uang yang dihasilkan oleh suami atau istri, atau bahkan anak, bukanlah milik dan untuk dirinya sendiri. Semuanya adalah berkat atau rezeki dari Tuhan untuk sepenuh keluarganya. Setuju sekali, Mas. Akal dan tenaga, kecerdasan dan hikmat diberikan oleh Tuhan tidak hanya untuk kaum pria. Nyatanya, wanita juga memiliki semuanya itu. Pekerjaan mengurus rumah, apalagi mengurus dan mengasuh anak-anak, sangat membutuhkan akal dan tenaga, kecerdasan, dan hikmat daripada Tuhan itu. Oh iya, pasti itu. Intinya, siapapun yang bekerja, menghasilkan uang untuk nafkah keluarga, atau tidak menghasilkan uang, harus benar-benar disyukuri. Sebab akal dan tenaga, kecerdasan dan hikmat pemberian Tuhan, baik yang besar maupun kecil atau terbatas, harus sangat disyukuri. Ya, betul. Dek Bambang, aku pamit pulang ya. Loh, kok keburu, Mas? Uang pensiunan ini perlu segera dibagi-bagi untuk macam-macam keperluan. Oh, begitu ya. Iya, jadi bukan dadakan dan bukan tanpa rencana dalam penggunaannya. Kalau tidak dibagi-bagi begitu, bisa tidak terkendali dan jadi kacau. Sudah, Dek ya? Oh ya, Mas. Hati-hati dan waspada di jalan, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Dek. Sama-sama, Mas. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan pria sebagai pencari nafkah. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya kita menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.